Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini masyarakat Jakarta itu resah melihat polusi udara di mana-mana. Lalu kita mau salahkan siapa? Memang kita tidak bisa memuaskan semua orang. Yes, itu jawabnya ya. Cuman kalau buat saya solusinya itu apa? Itu yang saya pikirkan. Hanya satu yang saya lihat. Kalau kita mau membatasi usia kendaraan kan nggak mungkin kayak di Singapura umpamanya mobil tahun 2000 nggak boleh lagi beredar. Karena nggak semua orang mampu. Nanti mereka protes. Yang saya lihat, yang punya kendaraan itu mulailah. Kalau nggak perlu amat nggak usah lah. Toh banyak angkutan umum yang fasilitasnya udah cukup baik. Cuma saya minta ke pemerintah supaya lebih diperbaiki lagi. Selama tempat Anda tinggal masih dilewati Transjakarta atau Jaklingko, lebih baik naik itu Anda nikmat, hemat, tepat. Anda santai. Istilahnya, dan nggak perlu mikirin ganti ban di tengah jalan, nggak perlu pikirin bensin cukup atau tidak. Ibaratnya 3.500 Anda bisa tidur. Tapi kadang-kadang, maaf, kadang-kadang kan kita ini bagaimana serba salah. Karena kita di negara berkembang. Jadi memang kondisi itu membuat kita kayak gitu miris. Polusi di mana-mana, disalahkan industri. Kalau kita salahkan juga asap kendaraan, nggak juga. Contohnya Sabtu Minggu itu kan berkurang, nggak semua orang keluar. Tapi tetap aja, lalu apa yang salah? Kendaraannya udah berkurang kok polusinya itu sama, tetap nggak ada yang berubah. Kita salahkan ada industri Pak energi apalah di Banten sana, itu saya lupa. Katanya pengaruh dari situ. Ya cuma saran saya kalau bisa ya kuranginlah. Kalau kayak Sabtu Minggu itu kalau hanya ke pasar mungkin cukup naik tran apalah. Kalau memang nggak terlalu memaksa, nggak terlalu harus. Transjakarta itu cukup nyaman. Cuman di situ juga kita minta kepada pengelola supaya jumlahnya diperbanyak. Jadi sehingga menunggunya nggak terlalu lama. Mungkin ya entah 15 menit sekali lewat satu atau 20 menit itu benar-benar tepat. So iritnya waktu itu terasa sekali. Jadi kalau memang kita cinta sama lingkungan ya harus dari diri kita. Katanya takut sama ISPA segala macam, ya harus kita yang memulai. Belajar hidup. Makanya kita lihat di negara-negara maju mereka kalau nggak perlu amat mereka nggak bawa kendaraan. Contoh kayak Jepang, saya ingat banget waktu zamannya skuter baru keluar itu pekerja itu naik skuter semua. Cuma di kita kan nggak mungkin kayak gitu. Ya kembali ke kesadaran diri kita, bagaimana caranya untuk supaya Jakarta bersih, Jakarta kembali udaranya itu menjanjikan. Kita lihat lagi, memang paru-paru kota Jakarta itu udah berkurang, banyak taman-taman yang udah berkurang jauh dibanding populasi penduduknya. Jadi itu yang perlu dipikirkan. Kalau perlu ya tambahlah penghijauan, rawat taman dengan baik. Mana pohon-pohon yang udah istilahnya yang udah tua kalau perlu diganti itu pengelola taman tolong itu diganti. Daripada kita hanya resah tapi tak berbuat apa-apa. Dibikin hujan buatan mungkin dibuat tapi nggak memadai, nggak seperti yang diinginkan. Jadi bahaya di depan mata, di mana ISPA segala macam, tapi kita harus berpikir juga. Dan itu juga nggak bisa ke pemerintah semua, harus ke masyarakatnya juga berpikir bagaimana caranya. Mungkin kita kurangi asap kendaraan kita yang kira-kira knalpot dibesar-besarin segala macam, itu kurangilah. Karena itu akan merugikan bukan cuma Anda, kita semua. Jadi mungkin itulah obrolan singkat yang bisa saya sampaikan, karena itu efeknya kemana-mana, bukan cuma kita.
ke anak-anak segala macam itu kena. Jadi kalau sayang sama keluarga, sayang sama generasi, pikirkanlah itu sahabat-sahabatku. Perhatikan juga kendaraan Anda. Kalau memang perlu diservis, diservis. Jangan bangga dengan suara yang mendengung besar persis, pembalap di mana-mana, tapi hasilnya nggak ada apa-apa. Kalau boleh, zaman kami dulu dianggap itu pembalap jalur lambat. Suaranya udah ke langit yang ketujuh, motornya masih di situ, mobilnya masih di situ. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai lingkungan, mengenai pencemaran udara. Coba sama-sama kita sadari, kalau perlu tingkatkan pelayanan bus Transjakarta. Terus mari yuk kita sama-sama kita nikmati bagaimana caranya. Kalau memang tempat Anda masih dilewati sama Transjakarta, coba nikmat kok. Karena saya tiap hari menggunakan itu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan di hari ini. Kalau ada salah dan apa yang menyinggung, yang nggak tersengaja, itu benar-benar bukan tujuan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.